Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus pasien COVID-19 di Pondok Pesantren Umar bin Khattab di Bogor dengan Kak Lulu Aulia. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Saya izin mewawancarai terkait pengalaman Kakak sebagai pengurus pasien COVID-19 di Pondok Pesantren Umar bin Khattab. Oke, boleh. Yang pertama itu, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat merawat pasien COVID-19 di pondok pesantren itu, Pak? Untuk dari pribadi sendiri, tantangan terbesarnya itu mungkin ada ketakutan tersendiri ya. Karena memang ini pertama kali mengurus pasien COVID atau yang terkena virus gitu kan. Jadi kayak ada ketakutan akan terjangkit atau akan terkena virusnya juga gitu. Dan karena lingkungan pondok juga itu membuat penyebarannya lebih cepat juga sih. Siapa saja yang terlibat dalam proses perawatan pasien di pondok pesantren itu? Yang terlibat ada ustadz dan ustazah tentunya, karena kita bagian santri putri, jadi otomatis di bagian kita ustazah lebih banyak berkontribusi gitu. Dan ada juga santriwati yang ditunjuk sebagai pengurus. Jadi contohnya kayak saya sendiri salah satunya yang ditunjuk sebagai pengurus pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini gitu. Selain itu ada juga mungkin bagian logistik yang mengurus bagaimana konsumsi atau makanan bagi pasien-pasien ini gitu. Kapan kondisi para santriwati ini dinyatakan membaik dan bisa kembali beraktivitas di pondok pesantren ini? Oke, COVID-19 sendiri kan ada gejala-gejalanya, mungkin dari panas atau kehilangan indera perasa atau penciuman gitu. Nah, kalau misalnya gejala-gejala ini sudah tidak terdeteksi lagi di pasiennya dan mungkin panasnya sudah menurun atau menghilang lah ya, udah tidak panasnya sudah kembali ke normal gitu. Nah, ini untuk jangka waktu 7 sampai 8 hari dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, sudah fit. Nah, biasanya kita menyatakan bahwa itu sudah dinyatakan lepas atau tidak positif COVID-19 lagi gitu. Di mana santriwati COVID-19 ini biasanya diisolasi di lingkungan pondok pesantren, Kak? Oke, kalau di pondok pesantren sendiri itu kan biasa banyak ruangan-ruangan gitu ya, termasuk kayak kamar-kamar. Nah, untuk pasien COVID-19 sendiri di pondok itu biasanya kita ada ruangan khusus yang itu atau kamar khusus yang itu berada di pojok gitu. Nah, ruangan pojok atau kamar pojok inilah yang dijadikan atau dialokasikan sebagai ruangan untuk pasien-pasien yang terkena virus atau COVID-19 gitu. Jadi untuk mempermudah aksesibilitasnya, jadi cuma satu ruangan gitu, dan untuk menjaga keterjangkitan dari mahasantri dari santriwati lain gitu. Mengapa penting bagi pondok pesantren itu untuk memiliki sistem penanganan COVID-19 sendiri, Kak? Karena lingkungan pondok itu sendiri sangat padat ya, jadi memungkinkan untuk penyebaran atau penjangkitan virus COVID-19 ini secara cepat gitu. Karena lingkungannya padat sehingga penyebaran virus ini lebih terjadinya lebih cepat. Nah, karena itulah penanganan sendiri terhadap COVID-19 ini diperlukan atau penting gitu. Bagaimana cara Kakak menangani pasien agar tetap tenang dan tidak panik selama masa perawatan? Biasanya kita akan termasuk saya sendiri itu akan berkomunikasi lebih lanjut atau lebih dalam terhadap pasien. Dan memang kan karena ini mereka ditempatkan dalam satu ruangan, jadi biasanya pasien-pasien ini lebih sering berbicara dengan pasien lainnya gitu. Emang pastinya ada ketakutan tersendiri, tapi ya kita ajak komunikasi aja gitu supaya lebih tenang gitu. Dan memang kalau dari pondok sendiri itu ada kayak penguatan atau seperti pendengaran ceramah atau salah jenis murotal gitu. Baik, terima kasih Kak Aulia atas semua waktu dan informasinya terkait penanganan pasien COVID-19 di Pondok Pesantren Umar bin Khattab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.